Di dalam masa revolusilah tercapainya puncak kekuatan moral, terjadinya kecerdasan pikiran dan memperoleh segenap kemampuan untuk pendirian masyarakat baru. Yang kuat perindustriannya, itulah pihak yang mesti menang. Pengupasan yang cocok betul atas masyarakat Indonesia syarat terutama untuk mendapat perkakas revolusi. Dan itu pulalah yang menjadi syarat pertama yang mendatangkan kemenangan revolusi kita. Kemauan rakyat itulah kemauan Tuhan. Para ahli filsafat sudah memberi bermacam-macam pemandangan tentang dunia itu. Yang perlu lagi ialah merubah dunia itu. Revolusi ialah yang disebabkan oleh pergaulan hidup, satu hakikat tertentu dari perbuatan-perbuatan masyarakat. Bahwa mereka pekerjalah yang menduduki lantai ekonomi perekonomian Indonesia. Marxisme itu bukanlah suatu dogma, apalan, melainkan sesuatu pedoman untuk bertindak. Selama orang percaya bahwa kemerdekaan akan tercapai dengan jalan pac atau anarkisme hanyalah impian seorang yang lagi demam. Sudah pernah pengarang buku di Amerika meramalkan, bahwa kalau satu negara seperti Amerika mau menguasai samudera dan dunia, dia mesti rebut Indonesia lebih dahulu buat sendi kekuasaan. Kebaikan buat masyarakat itu bergantung kepada watak masyarakat dan didikan masing-masing orang. Pada pukulan terakhir yang menentukan, kita hanya bisa mendapat kemenangan jika kita juga mengambil inisiatif bertahan. Agar supaya pukulan terakhir yang menentukan itu dapat mewujudkan tujuan kita. Bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis, seperti mesin. Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya. Janganlah menjatuhkan diri ke dalam kesesatan dengan mengira bahwa kebudayaan Timur yang dulu atau sekarang lebih tinggi dari kebudayaan Barat sekarang. Bahwa benda itu adalah satu rantai, satu karma yang merantai hidup kita, hidup sengsara ini. Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. Sebelum bangsa Indonesia mengerti dan mempergunakan segala kepandaian dan pengetahuan Barat, belumlah ia tamat dari sekolah Barat. Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri. Pertahanan yang sebaik-baiknya adalah yang dilakukan dengan menyerang. Marx mendefinisikan negara itu dengan, negara itu adalah hasil dari pernyataan perjuangan kelas yang tidak bisa diperdamaikan. Beritahukanlah kepada kami, bagaimana perhubungan ekonomi antara kedua bangsa dan kelas itu? Kami akan dapat pula membentuk bingkai politik antara kedua bangsa atau kedua golongan itu. Seorang mengeluarkan tenaga yang sama untuk mendapatkan hasil yang sama. Jika sekiranya Pulau Jawa mempunyai borjuasi nasional yang revolusioner dan Diponegoro dalam perjuangannya melawan Mataram dan Kumpeni, pastilah ia akan berdiri di sisi borjuasi itu.